Oke, selamat malam teman-teman ekonomi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam ini gue akan bahas tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Sebelumnya gue udah pernah bikin sih. Teman-teman bisa cek link di bawah ya. Itu kayak basic-basicnya gitu. Teman-teman bisa cek di situ. Dan gue malam ini pengen lebih ngebedah lagi tuh bedanya apa sih gitu kan. Sama-sama misalkan nih di fungsi konsumsi itu ada C sama dengan A plus BY, tapi kenapa di tabungan kok jadi min A, terus kenapa kok plus 1 min B kan gitu. Nah, buat ngebedah itu yuk, kayaknya asik nih. Oke deh, kita bedah aja bareng-bareng. Oke, di sini gue udah sedia, ini ada dua fungsi ya, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Kita sama-sama tahu fungsinya bahwasanya adalah C itu adalah konsumsi sama dengan A plus B Y itu kalau fungsi konsumsi. Nah, sedangkan untuk fungsi tabungannya adalah S sama dengan min A plus 1 min B Y. Nah, kenapa kok bisa beda gini nih gitu loh. Nah, secara konsep memang jelas beda. Untuk konsep pertamanya teman-teman harus paham gitu bahwasanya konsumsi dan tabungan ya itu merupakan dua variabel yang berbeda, dan di sini gue mau pisahin tuh kalau misalkan konsumsi dan tabungan itu kalau misalkan di kelas nih mungkin contohnya adalah C-nya itu konsum, kemudian A-nya itu adalah autonomous consumption, Y-nya itu adalah yield atau pendapatan nasional. Biar lebih mempermudah nih gue pakai logika gini aja, bahwasanya Y itu adalah pendapatan, di mana pendapatan kita itu didapatkan dari sama dengan Y sama dengan C. Atau untuk mengukur pendapatan tuh kayak gini nih teman-teman, bisa mengukur pendapatan dilihat salah satunya dari konsumsinya. Jadi kalau konsumsi habis dan semuanya digunakan untuk jadi kalau misalkan pendapatannya itu dihabiskan untuk konsumsi, maka Y sama dengan C. Nah, kemudian Y sama dengan C juga, ini merupakan salah satu trik ya teman-teman, ketika nanti biasanya kalau kita mau kerja tugas tuh, terus atau kerja penelitian, ketika mau ngesurvei pertanyaannya orang-orang, berapa sih pendapatan lo sebulan gitu kan, ada yang jujur, ada yang enggak. Nah, biasanya secara psikologis researcher ya atau peneliti biasanya yang ditanyakan adalah berapa sih konsumsinya sebulan gitu. Nah, ada yang menjawab konsumsi sebulan biasa saya 3 juta. Kemudian orang yang kedua konsumsi sebulan saya 4 juta. Nah, kalau udah begitu kita bisa membedakan bahwasanya orang yang kedua punya pendapatan yang lebih besar daripada orang yang pertama. Asumsinya seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok bisa diasumsikan kayak gitu? Karena ketika kita tanyakan pendapatan, uniknya ya fenomena di Indonesia tuh ketika disurvei untuk dapat bantuan, nah orang-orang tuh berlomba-lomba untuk mempres ya pendapatannya, misalkan pendapatan realnya 5 juta biar dapat bantuan dijadikan pendapatan saya cuma 2 juta nih di bawah UMR gitu kan, padahal aslinya pendapatannya 5 juta. Nah, itu kan nggak make sense gitu. Kemudian ada survei lagi, ingin kalau tadi ada bantuan nih, kemudian buat gaya-gayaan gitu, buat gaya-gayaan ditanya ini pendapatan lo berapa, wow saya kerja di perusahaan ini gaji saya gede gitu kan, 10 juta misal. Nah, itu kan nggak make sense ketika ada survei bantuan dan survei untuk ada orang nih pengen tanya pendapatannya dan itu nggak ada hubungan sama sekali. Biasanya kita gede-gedein pendapatan kita. So, maka dari itu salah satu caranya adalah mempertanyakan berapa konsumsi per bulannya. Jadi seperti itu. Oke, Y sama dengan C itu selesai. Kemudian di proses yang lain, ketika teman-teman tidak hanya digunakan untuk konsumsi, nah tapi pendapatan juga digunakan biasanya untuk saving. Jadi selain mengkonsumsi, teman-teman biasanya untuk nabung. Misalkan punya pendapatan 10 juta, konsumsinya 7 juta, berarti tabungannya berapa kan gitu. S-nya berapa? So, tabungannya bisa didapatkan dari Y-nya dikurangi dengan C, berarti 10 dikurangi 7, maka jawabannya adalah 3. Nah, jadi Y sama dengan C plus S. Nah, jadi kalau teman-teman udah paham tentang konsep ini, maka teman-teman juga itu bisa memahami bedanya antara B dan 1 min B. Oke ya. Nah, di dalam B ini, B di sini itu dikenal sebagai MPC atau marginal propensity to consume. Kecenderungan mengkonsumsi marginal ya, namanya marginal itu kan berarti tambahan. Nah, karena dia tambahan, maka dirumuskannya dia adalah delta gitu loh. Rumusnya MPC itu adalah tambahan konsumsi akibat adanya tambahan
pendapatan, ya. Jadi kalau pendapatannya tadi itu 10 juta, kemudian kalau naik nih jadi 15 juta, berapa sih tambahan konsumsinya? Nah, itu bisa menggunakan MPC ini. Sedangkan 1 min B, oke ya, 1 min B ini diibaratkan satu itu adalah suatu skala ya, bisa 0,3, 0,4, kalau dipersentasekan itu jadi 100% gitu loh. Nah, di mana satu di sini dia menggambarkan kecenderungan tambahan pendapatannya. Karena sebelumnya sudah digunakan untuk konsumsi atau B, maka sisanya itu akan digunakan untuk tabungan. Maka dari itu, di sini disebut sebagai MPS atau marginal propensity to save. Nah, jadi adanya tambahan tabungan akibat adanya tambahan pendapatan. So ya, teman-teman, kenapa 1 min B? B-nya itu kan udah kita dapetin tuh sebelumnya, bahwasanya B itu adalah kecenderungan mengkonsumsi, tambahan konsumsinya gitu loh ketika terjadi tambahan pendapatan. Sedangkan 1 itu mengibaratkan kalau misalkan yieldmu itu digunakan 100% ya 1 itu gitu loh. Nah, karena sebagian sudah dikurangi konsumsi atau B, maka untuk tabungannya kan sisanya, berarti 1 min setelah dikurangi konsumsi gitu loh. Nah, jadi adalah 1 min B. So simple sih gitu sebetulnya. Nah, kemudian A ya, sekarang A. Nah, di A ini itu biasa disebut atau disebutnya adalah autonomous consumption. Autonomous consumption atau konsumsi otonom. Apa sih konsumsi otonom itu? Konsumsi otonom itu adalah konsumsi kita saat kita nggak punya pendapatan. Tapi atau kalau misalkan di buku-buku tuh autonomous consumption atau A itu terjadi saat Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Maksudnya apa? Maksudnya adalah namanya konsumsi otonom saat kita nggak punya pendapatan, seseorang itu pasti butuh yang namanya konsumsi. Someone have to consume ya, to life gitu, untuk hidup. Jadi misalkan ketika dia belum kerja, nggak punya pendapatan sama sekali, dia butuh konsumsi makan. Misalkan kita masih sekolah, terus kita masih mahasiswa. Nah, jadi kita kan nggak punya pendapatan tuh, pure sama sekali. Kecuali kalian sambil kerja, it's okay. Tapi konteksnya di sini adalah kita nggak ada pendapatan sama sekali, tapi kita tetap butuh konsumsi. Nah, konsumsi itu dinamakan sebagai konsumsi otonom. Nah, misal konsumsi yang dibutuhkan ketika orang, sekalipun orang itu nggak kerja, nggak ada pendapatan, misalkan makan, minum, ya, atau sebagai pelajar deh, as a student, makan, minum, uang buku, uang bensin, uang jalan-jalan, uang nongkrong, dan seterusnya. Kita tetap butuh itu. Kita tetap butuh konsumsi sekalipun kita nggak punya pendapatan. Maka dari itu disebut sebagai autonomous consumption. So, misalkan autonomous consumption seorang pelajar itu 1 bulan misalkan 1 juta. Nah, ini udah autonomous consumption. Kalau di matematik itu kan disebut sebagai konstanta. Nah, konstanta itu adalah suatu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain di dalam model. Nah, variabel lain di dalam model itu kan cuma ada C dan Y. So, pasti kita bertanya-tanya 1 jutanya dari mana? Ya berarti di luar C dan Y kita dapetin dari mana? Anything gitu. Bisa dapat dari orang tua, bisa dapat dari beasiswa, bisa dapat dari apapun itu. Intinya itu bukan pendapatan kita. So, autonomous consumption ya seperti itu ceritanya. Jadi C sama dengan A. Jadi orang-orang yang nggak kerja atau belum kerja itu tetap membutuhkan konsumsi dan disebut sebagai autonomous consumption. Jadi C sama dengan A, jadi C-nya sama dengan 1 juta. Kalau misalkan nggak kerja, kalau kerja berarti ada faktor Y di sini. Ya, kemudian kecenderungan mengkonsumsinya misalkan kita gunakan 70% atau didesimalkan jadi 0,7 Y kayak gitu. Nah, misal seperti itu. Kalau nggak kerja ya udah 1 juta doang. Selesai ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan minus A? Ya, min A di sini. Nah, ini beda gitu kan dengan yang sebelumnya. Kalau dikonsumsi itu adalah A dan di sini adalah minus A. So, logikanya kayak gini. Ini bukan A-nya itu tetap autonomous consumption atau konsumsi otonom. Jadi kalau diibaratkan teman-teman ketika tadi ya dapat uang saku sebesar 1 juta tuh, kalau
teman-teman tabung, maka 1 juta ini akan berkurang. Oke ya, kalau teman-teman tabungin, maka 1 jutanya akan berkurang. Jadi berkurangnya sebesar berapa? Depend ya, tergantung teman-teman ya, tergantung teman-teman mau nabung berapa. Intinya 1 jutanya itu bakal berkurang, maka dari itu dia negatif. Ya, jadi min A. Oke, sesimpel itu. Nah, kalau di contoh tadi kita ada 0,7Y, ya, kalau kita udah ada pendapatan berarti 0,7 digunakan untuk konsumsi, maka yang digunakan untuk tabungan kan sisanya. Ya, kita gunakan konsumsi 70%, didesimalkan jadi 0,7, maka yang digunakan untuk tabungan adalah sisanya dong, berarti 30% atau 0,3Y, selesai. So, teman-teman sekarang udah, gue harap bisa tahu nih bedanya konsumsi itu A dan tabungan itu, saving itu sama dengan min A. Jadi kayak gitu ya. Teman-teman nggak ada pendapatan lain, so mau nggak mau yang dikorbankan adalah ininya, konsumsi otonomnya lebih dulu untuk digunakan sebagai tabungan. Kalau teman-teman tabungin semuanya atau S sama dengan min A, ya berarti A-nya itu kan konsumsi otonom, ya. Jadi seluruhnya digunakan untuk saving, min 1 juta. Jadi minus di situ nunjukin kalau misalkan kita udah nggak punya pendapatan lain. Jadi beneran untuk konsumsi yang pure itu adalah kebutuhan kita sebagai kebutuhan primer ya, makan, minum, dan teman-teman tabungin tuh, ya udah berarti jatah untuk konsumsinya berkurang atau konsumsi otonomnya bakal berkurang, makanya dia minus. So jadi seperti itu sih yang pengen gue bahas doang. Ya udah deh, kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Thanks, bye.